أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan yang masih memberikan kepada kita usia panjang dan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu, yang paling baik di antara manusia adalah orang yang usianya panjang dan paling banyak amalnya. Walhamdulillah, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga saja kita bisa memasuki bulan Ramadan yang dengan demikian kita insyaallah berpeluang mendapatkan begitu banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tips daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita semangat dalam beribadah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu salatal muwaddi', kalau kalian ingin khusyuk di dalam salat kalian maka hayatilah seakan-akan salat yang kalian lakukan adalah kesempatan salat yang terakhir yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Maka demikian juga dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita menghayati dan merenungkan bahwa seakan-akan Ramadan kali ini adalah Ramadan kesempatan yang terakhir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insyaallah, yang demikian lebih memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah di antara puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Ta'ala la yataqabbalu min ibadihi al-amala illa minal muttaqin. Allah Ta'ala tidaklah menerima ibadah dari seorang hamba kecuali dia telah mencapai status takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyam, dan puasa itu adalah ibadah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghantarkan seorang muslim kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sementara waktu meninggalkan hal yang sebetulnya halal minal akli wasyurbi wal jima', kemudian kita tinggalkan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih siap sepeninggalnya Ramadan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian juga orang yang bertakwa, orang yang puasa itu dilatih untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa ini adalah ibadah rahasia bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ahad, tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang sedang puasa atau tidak. Dan yang berikutnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa inna syayatina tajri majrad dam, syaitan itu berada di tubuh manusia seperti peredaran darah manusia. Wa bisiyam yadiku majra ad-dam, dengan puasa maka akses syaitan ke tubuh kita itu disempitkan. Karena itulah Rasulullah SAW sabda, misalkan kepada para pemuda yang mereka sudah mencapai ba'ah, hasrat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, di mana beliau menyatakan, ya masyar syabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, menikahlah, sebab itu lebih suci bagi kalian dan lebih menundukkan pandangan kalian. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berbanyak puasa. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan tadi malam kita telah membahas tentang definisi puasa. Siapa yang masih ingat definisi puasa tadi malam? Istilahan ya, bahwa puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa terbagi pada dua, apa saja?
puasa yang wajib yakni puasa Ramadan, kemudian kafarat jikalau ada hukuman kafarat. Yang ketiga apa? Jikalau dia membebankan atas dirinya dalam bentuk nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar bahwa dia akan puasa jikalau terkabul satu hajatnya. Kemudian ibadah puasa sunnah. Nah, selanjutnya bahwa puasa itu mempunyai syarat wajib. Apa saja? Muslim, na'am, berakal, balik, dia mukim, kemudian dia sehat. Jikalau wanita dia tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Kemudian rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah an-niyat, yang kedua adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan. Syarat niat yang pertama adalah al-jazm, menekankan, kemudian at-ta'yin, menentukan puasa apa. Kemudian yang berikutnya adalah at-tabyid, yakni niat dilakukan di malam hari. Nah, niat bisa dilakukan di awal bulan atau di setiap malam. Kemudian yang membatalkan puasa apa saja? Kita ingat-ingat kembali. Makan dan minum dengan sengaja. Demikian juga berhubungan dengan sengaja. Demikian juga muntah dengan sengaja. Demikian juga datangnya haid atau seorang wanita dalam kondisi nifas. Dan yang berikutnya adalah al-hijamah, bekam, walaupun nanti ada perincian di kalangan para ulama. Dan yang berikutnya adalah qat'u an-niyah, ketika seseorang dia telah bertekad dan berniat dalam hatinya dia akan membatalkan puasa, maka yang demikian telah batal. Nah, kemudian ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia wajib mengqadha. Yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit. Sakit ada beberapa macam. Yang pertama apa? Sakit yang membuat kepayahan. Jikalau dia puasa maka dia berbuka, lebih utama. Yang kedua adalah sakit yang jikalau dia puasa bertambah sakitnya. Kemudian yang ketiga adalah lihat Pak ya. Lihat catatan, Masya Allah. Kian saya beliau hafal semua, Masya Allah, subhanallah, barakallahu fiik. Nah, sakit yang menunda kesembuhan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya adalah safar, al-musafir. Safar yang dimaksud ketentuan jaraknya berapa? 2 hari perjalanan onta, yakni sejauh kurang lebih 4 barat atau 16 parsakh. Nah, kemudian kalau di kilo kurang lebih sekitar 80 kilo atau katakanlah maksimal 100 kilo. Dan safar itu ada 2. Yang pertama adalah bidayatus safar. Dari awal sebelum sahur dia sudah niat safar. Maka yang demikian boleh dari awal sahur, sebelum sahur dia sudah safar maksudnya. Maka yang demikian boleh, tentu saja dia tidak puasa. Yang kedua adalah insya'us safar. Insya' as-safar. Dia siang hari baru melakukan safar. Maka yang demikian atas pendapat yang lebih kuat, dia safar dulu, di tengah jalan dia boleh untuk berbuka puasa. Kemudian keadaannya bagi mereka yang safar tidak ada pengaruh sama sekali, maka puasa lebih utama. Jikalau sama antara keduanya, inilah keadaan yang membuat para ulama beda pendapat. Imam Syafi'i lebih utama dia tidak puasa. Imam Ahmad menyatakan karena yang demikian adalah keringanan daripada Allah, maka tetap dia ambil. Tetapi para ulama sepakat jikalau ada masyaqqah, jikalau ada kesulitan, maka yang lebih utama, bahkan sebagian para ulama menyebutkan yang demikian adalah dosa. Kemudian ada orang yang boleh membayar al-fidyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan orang yang kesulitan untuk puasa berada pada batas kemampuan mereka, yakni yang pertama adalah al-ajuz, orang yang sudah tua. Kondisi tua itu ada 2. Yang pertama tua tapi fit, ya, tua tapi masih fit, maka yang demikian alhamdulillah dia masih bisa puasa. Yang berikutnya adalah tua tapi sudah kepayahan,
Dan yang berikutnya adalah al-hamil wal murdi', orang yang hamil dan juga orang yang sedang menyusui. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, alaihal qadha, wajib mengqadha hamil dan menyusui. Pendapat yang kedua, qadha dan juga fidyah. Jadi sudah qadha plus fidyah. Pendapat yang ketiga adalah cukup fidyah. Teknis fidyah ada dua. Yang pertama adalah at-tamlik, kita bagi-bagi makanan, mentahannya atau masakannya, bagi-bagi. Adapun yang kedua adalah al-it'am, ngundang makan. Ya, ngundang makan, entah itu prasmanan atau bagaimana teknisnya, silahkan makan. Demikian sampai kenyang. Yang demikian itulah yang disebut dengan al-fidyah. Kemudian khusus tentang bekam, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat memang. Pendapat yang pertama bahwa bekam itu otomatis membatalkan. Ketika Rasulullah SAW melewati orang yang sedang bekam, beliau menyatakan aftara al-hajim wal mahjum, telah batal orang yang dibekam dan yang membekam. Maka di antara para ulama ada yang menyatakan ya otomatis orang yang berbekam, yang dibekam dan yang membekam dua-duanya batal. Dan hadis ini kemudian dilemahkan oleh sebagian para ulama dari sudut makna. Maknanya begini, bagaimana mungkin orang yang membekam juga batal? Secara logika yang batal adalah orang yang dibekam. Nah, maka ada yang menolak. Tetapi kita katakan bekam zaman dulu, salah satu metodenya adalah ketika bekam dikeluarkan supaya lebih efektif itu disedot, ya kan? Disedot. Maka ada kemungkinan. Dan juga Rasulullah SAW beliau pernah berbekam sedangkan beliau saat itu sedang puasa sunnah. Maka di kalangan para ulama ada yang menyatakan jikalau lemas dibekam maka batal, jikalau tidak maka tidak batal. Akan tetapi para ulama sepakat lebih aman dan hati-hati tidak bekam sedang saat puasa. Demikian juga semacam donor darah misalkan. Dan termasuk hal yang membatalkan adalah cuci darah. Ya, sebab yang demikian lebih baik atas dia untuk tidak puasa dan mengqadha di hari yang lain. Nah, itu sekedar pengulangan materi yang tadi malam telah kita sebutkan, dan kita mulai pada beberapa hal yang penting, hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah ayusbiha yaumas siyami junuban. Ketika seseorang berada di subuh hari seperti saat ini misalkan dalam keadaan junub. Adzan subuh dia masih dalam keadaan junub. Nah, faman nama wa huwa shaim, sebelumnya bahwa junub itu lebih tepat dan lebih cepat, itu lebih bagus untuk mandi. Ada sebagian para ulama yang ketika junub di malam hari langsung mandi. Membiasakan demikian sebab malam masih panjang, masih bisa diisi dengan membaca Al-Qur'an dan sholat malam. Walaupun boleh juga mandi junubnya tadi sampai subuh. Lalu bagaimana seseorang yang jikalau datang waktu subuh puasa dia masih dalam keadaan junub? Maka kata para ulama yang demikian tidak masalah sama sekali dan tidak ada qadha berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahli. Rasulullah SAW pernah datang waktu subuh saat bulan Ramadan dan beliau saat itu sedang dalam keadaan junub. Jadi tidak masalah. Yang berikutnya yang tidak membatalkan puasa adalah taqbilu zawjati wa mubasharatuha in amina al-imna. Bolehnya seseorang bermesraan atau melakukan muqaddimat daripada hubungan suami istri jikalau dia aman. Jikalau aman, baik aman terhadap inzal maupun aman terhadap tidak terjatuh pada jima, maka yang demikian diperbolehkan. Walaupun para ulama mewanti-wanti bahwa sunnah untuk akad nikah itu dilakukan bukan di bulan Sya'ban, tapi akad nikahnya biasanya di Arab sana
Dan di zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah SAW dan para ulama, itu akad nikah kebanyakan dilakukan pada bulan Syawal. Nah, di kita kebalik jamaah, banyak yang nikah di bulan Sya'ban. Itu sebetulnya satu kekeliruan, ketidaktepatan. Nah, maka yang demikian diperbolehkan. Dan dari Umar bin Abi Salamah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayuqbilu shaim, faqala Rasulullah SAW, sal hadha, apakah boleh seseorang melakukan muqaddimat kepada istrinya? Maka kata Rasulullah SAW, tanyalah istriku. Maka Ummu Salamah menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan demikian. Artinya tidak masalah sama sekali. Tetapi ada kasus unik ketika seseorang bertanya, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah boleh untukku uqabbil az-zawjah, muqaddimat dalam hal yang demikian? Kata Rasulullah SAW, la, jangan lakukan. Kemudian pada saat lama berselang, yang datang kasusnya adalah orang yang sudah tua. Ya Rasulullah, bolehkah aku demikian? Kata Rasulullah, boleh. Maka menunjukkan patokannya adalah in amina al-imna, jikalau dia merasa aman. Berikutnya, hal yang lain yang tidak membatalkan puasa adalah al-iktisalu wa subuh ala ra'si litabarud. Misalkan cuaca panas, kemudian kita mandi. Sudah mandi pagi, mandi lagi siang. Nanti petang, mandi lagi. 1 hari sampai 3 kali. Apakah yang demikian diperbolehkan? Karena ngadem, supaya adem, ya kan, panas. Maka yang demikian tidak masalah sama sekali, sebagaimana diriwayatkan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW bil 'auji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma'a wa wasaim, bahwa sahabat menceritakan Rasulullah SAW pernah saking kepanasan beliau menumpahkan air di kepala beliau saking panasnya saat itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah al-madmanatu was-inshtisaqu min ghairi mubalaghah. Ketika wudu, kita kan tahu salah satu sunnahnya adalah madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Apakah ketika kita puasa tetap madmadah dan tetap istinsyaq? Maka para ulama menyatakan tetap. Yang demikian berdasarkan hadis sifat wudu Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaqi illa an tasuma. Bersangatanlah kalian ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung sampai ke pangkal, kecuali kalau kalian sedang puasa. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau puasa tetap kumur-kumur seperti biasa dan masukkan air ke hidung, tetapi tidak boleh bersangatan. Maksudnya hati-hati. Lah, bagaimana Ustaz kalau kemasukan? Namanya juga kemasukan tidak dengan sengaja. Demikian. Yang berikutnya adalah tadawuqut ta'ami lil hajati ma lam yasil ilal jawb, mencicipi makanan. Nah, saya sering garis bawahi bahwa ini tidak boleh disalahpahami. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, la baqsa ayyadhuqa al-khilla aw syai'a, tidak masalah seseorang untuk mencicipi ketepatan bumbu dalam masakan atau sesuatu makanan, malam yadkhul halqahu wa huwa shaim, selama tidak masuk di sini tenggorokan. Maka tidak masalah ketika di lisan, ketika mulut, di bibir misalkan. Yang demikian tidak masalah lil hajah, bagi orang yang berkepentingan. Maka tidak boleh misalkan suaminya nanya ke istrinya, "Bu, masak apa hari ini?" Kata Ustadz, "Boleh cicipi, coba saya tes dulu, cicipin." Dia tidak berkepentingan. Yang berkepentingan adalah yang masak sedikit. Seperti itu. Maka sering saya ingatkan, jangan pakai sendok atau centong ya. Itu kan cicipin lagi. Nah, yang berikutnya adalah yang tidak membatalkan puasa, contohnya celak mata, kemudian suntik untuk obat medis, kemudian jikalau ada obat tetes, ketika dipastikan tidak masuk ke rongga dalam, kemudian semacam mencium wangi-wangian atau yang semacamnya, dan termasuk juga adalah as-siwak. Siwak tidak masalah
Bagi orang yang sedang puasa, hukumnya tetap sunnah. Ya, siwak dengan kayu arak terutama, maka kebanyakan para ulama menyatakan hukumnya tetap sunnah pada setiap waktu. Pada setiap waktu. Kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad menyatakan siwak hanya disunnahkan sebelum zawal. Maksudnya pagi sampai siang masih boleh siwak, sikat gigi. Tapi kalau sudah lewat siang, zawal, matahari ke arah barat, maka yang demikian sudah dimakruhkan untuk bersiwak. Yang azhar, yang sahih adalah tidak masalah. Kecuali bahwa seseorang perlu berhati-hati kalau menggunakan odol atau pasta gigi. Lebih aman dan hati-hati tidak pakai pasta gigi, demikian. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Contohnya misalkan sesuatu ada nyangkut di rongga mulut tanpa sengaja kemudian masuk ke dalam, atau hal-hal yang lainnya, maka tidak masalah sama sekali. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya adalah tentang qada Ramadan. Di dalam Islam bahwa fasilitas qada itu hanya khusus bagi mereka yang memiliki halangan syar'i, udzur syar'i. Adapun orang yang sengaja tidak puasa, maka tidak ada fasilitas demikian di dalam mazhab Imam Ahmad. Seseorang yang sengaja tidak sholat, ada alokasi waktu, dia sengaja meninggalkan sholat, tentu saja tidak ada lapisan pengganti sesudah itu yang disebut dengan qada. Nah, qada khusus bagi mereka yang mempunyai halangan, udzur syar'i. Contohnya kalau sholat misalkan dia ketiduran, misalkan kelupaan, tapi ada waktu sholat saja dia tinggalkan, tentu saja tidak ada lagi qada. Demikian juga puasa, kata para ulama, qada itu telah dirincikan sebabnya. Faman kana minkum maridhan, sakit, aw ala safar, atau dia sedang dalam perjalanan, atau orang yang sedang haid atau nifas diganti di hari yang lain. Maka qada itu dibolehkan pada rentang waktu 1 tahun setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah bahwa seseorang boleh mengqada sebagaimana kasusku, kata Aisyah, di bulan Sya'ban. Dan tidak menjadi syarat bahwa dia harus mutatabi'an, berurutan. Demikian. Lalu bagaimana jikalau dia lewat Ramadan berikutnya, maka yang demikian dia terjatuh dalam menyepelekan dan melalaikan. Dan di dalam madhab Syafi'i disebutkan sebagian berpendapat ditambah fidyah sebagai hukuman. Dan yang selanjutnya, barang siapa yang wafat, man mata wa alaihi siyam. Kita lanjut pada kasus orang yang wafat. Kemudian ada puasa. Bagaimanakah status puasa yang ditinggalkan? Kalau sholat, ya tidak diqadha oleh keluarganya. Yang diqadha yang berat itu adalah zakat, jemaah. Makanya saya sering memberikan garis bawah catatan khusus. Zakat itu ternyata tidak bisa. Contoh katakanlah seseorang ketika jadi pedagang, dia belum kenal hukum Islam, dia juga lalai, masih jahiliyah lah, anggaplah bahasanya demikian. Kemudian dia wafat. Apakah hartanya langsung menjadi harta warisan? Tidak. Apakah yang dibayarkan hanya hutang kepada manusia? Tidak. Tapi dihitung juga zakat orang yang wafat, yang mewariskan harta. Dan itu tidak jatuh kewajibannya. Nah, itu sangat berat untuk zakat. Adapun puasa, maka hanya diqadha jikalau yang wafat tadi mempunyai alasan untuk tidak puasa. Misalkan ada keluarga yang wafat, dia sehat saja nggak puasa, kemudian tahun itu dia juga nggak puasa, meninggal. Apakah ahli warisnya mengqadha puasa dia? Jawabannya adalah tidak. Sebab sehat saja,
nggak ada halangan saja dia sudah tidak puasa. Yang diqadha oleh ahli warisnya berdasarkan hadis riwayat Aisyah, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh, barang siapa yang dia wafat ada hutang puasa dibayarkan oleh ahli warisnya, itu khusus bagi mereka yang berhalangan, sakit, ya misalkan safar, misalkan kalau wanita dia ada catatan kena haid atau nifas, maka ini yang diganti dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa Ramadan maupun puasa kafarat maupun puasa nadhar. Demikian. Maka ini tentang qadha puasa. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak mungkin permasalahan yang lain yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi insyaallah pembahasan kita tentang fikih puasa yang demikian itu sudah mencukupi. Di antaranya hal yang misalkan kita ulangi adalah hal-hal yang sifatnya sunnah. Hal-hal yang sifatnya sunnah ketika seseorang melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang pertama adalah as-sahur, yakni makan sahur. Nah, dari Anas bin Malik, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sebab pada aktivitas makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Dan biasanya Rasulullah SAW sahur beliau sangat ringan. Air putih, kurma. Ya, sebagian orang mungkin sahur sampai 1 piring nasi. Enggak ada yang salah. Ya, tapi biasanya Rasulullah SAW beliau sahur dengan sesuatu yang ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW menyatakan, tasahharu walau biju'ati ma. Kalau kalian tidak nafsu di subuh hari untuk sahur, tetap sahurlah walaupun 1 teguk air putih. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW menyatakan, nikma sahurul muslimi minat tamri. Sebaik-baik sahur seorang muslim adalah kurma. Ya, makanya kurma ini salah satu koleksi buah yang memang ya ideal untuk ada di rumah tangga seorang muslim, di meja makan. Dan kandungannya juga luar biasa. Kalau kita kaji, subhanallah, kita baca-baca, kandungan kurma ini sangat luar biasa. Dan saya telah menyebutkan hadis riwayat Aisyah bahwa Aisyah menceritakan rumah tangga kami muncul hilal. 3 bulan itu tidak ada yang kami makan kecuali al-aswadain, 2 yang hitam. Maksudnya kurma dan air putih. Ya, bayangkan 3 bulan bisa hidup hanya dengan air putih dan kurma. Masya Allah. Itu nggak perlu program diet macam-macam, insya Allah perut yang banyak lemak kan, ya kempes lagi, insya Allah. Seperti itu. Jadi kurma ini sangat penting. Katakanlah, naudzubillah, suatu saat terjadi krisis pangan misalkan, apalagi di akhir zaman banyak ketidakpastian dengan berbagai macam latar belakang, tentu saja ini bisa menjadi salah satu pilihan ketahanan pangan. Kalau 1 kali makan 3 kurma, 3 kali makan berapa? 9. Ya, kalau 1 karung berarti sudah bisa hidup untuk 1 atau 2 bulan. Ya, makan kurma 3 biji, minum air putih, kenyang, besok lagi. Dan ternyata tercukupi kebutuhan esensial gizi daripada kurma tersebut. Bahkan kita telah menceritakan bahwa ada beberapa pejuang Palestina di terowongan kemudian ditutup oleh Zionis, dirobohkan, diruntuhkan, mereka terjebak di dalamnya selama 1 bulan, dan yang membuat mereka selamat dengan izin Allah salah satunya membawa kantong kurma, kurang lebih 10 orang selama 1 bulan, dan 1 hari bertahan dengan 1 biji kurma.
kemudian juga ada tetesan air sehingga bisa minum, dan selamat ketika 1 bulan kemudian berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. 1 bulan, 1 hari, 1 biji. Ya, Nah, yang berikutnya adalah as-sahur ini waktunya di dalam hadis Anas bin Malik adalah qadra qiraati khamsina ayatan. Rasulullah SAW biasanya melakukan aktivitas sahur itu kurang lebih ketika rentang waktu tersisa subuh ya 50 ayat. Ya, kurang lebih 15 menitan sebelum subuh atau kurang lebih demikian, itu waktu sahurnya. Sebagian orang kan sahurnya jam 2, ya kan? Sebagian lagi mungkin karena begadang sahur sekalian jam 1. Maka yang lebih tepat adalah sahurnya mendekati waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa patokannya adalah adzan. Patokannya adalah adzan. Idza sami'a ahadukumun nida, kalau di antara kalian telah mendengar adzan, maka stop. Jangan makan dan minum lagi. Ya. Demikian juga suami istri. Kecuali satu, kata Rasulullah SAW, idza kana ahadun minkum wa fi yadihi al-ina, seseorang di tangannya sedang ada gelas, maka walaupun adzan dia masih bisa menghabiskan, atau di tangannya ada sepotong roti. Mungkin ada saja yang bertanya, Ustaz, bagaimana di tangan saya ada 1 piring nasi? Hadisnya kan di tangannya, ya kan? Ya, tidak berlaku demikian. Ini maksudnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lah ceritanya diselesaikan. Yang berikutnya adalah mempercepat buka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, mempercepat buka. Idza ra'aitumul laila qad aqbala min huna faqad aftara shaim. Kalau kegelapan telah datang dari ufuk barat dan cahaya siang tergeser oleh cahaya gelap, matahari telah tenggelam, faqad aftara shaim, sungguh orang puasa harusnya sudah buka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah berikutnya adalah ayuftira ala rutabi awit tamri in tayassara awil ma, hendaklah buka dia dengan sesuatu yang ringan. Jadi patokannya itu adalah kurma dan air putih. Daripada Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla ayusalliya. Praktek Rasulullah SAW, beliau berbuka dengan rutub. Ya, rutub kita tahu ya, rutub ya, yang setengah matangan itu. Ya, memang harganya sedikit lebih mahal gitu ya. Beliau makan beberapa biji rutub, kemudian beliau minum, tsumma yusalli, setelah itu salat maghrib. Ya, memang ini sulit juga bagi kita yang terbiasa makan ote-ote misalkan, ya kan? Makan apalagi ya air kelapa, apalagi macam-macam gitu kan. Sehingga efek yang harusnya puasa menyehatkan malah pas puasa kok sakit. Nah, begitu. Ini memang sedikit butuh tantangan bagi kita. Bagaimana kita disiplin di awal dulu, ya minimal di awal lah. Ketika adzan ya air putih, kurma, sholat. Jadi juga lambung tidak kaget. Ya, kadang-kadang buka puasa langsung makan sesuatu, apalagi tambah cabai misalkan, masya Allah, itu lambungnya kaget. Ya, kaget sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, intinya demikian kurma. Walaupun ini kemudian dibajak oleh satu iklan, berbukalah dengan yang manis misalkan. Tidak tepat juga, sebab yang manis itu sudah merujuk spesifik, yaitu kurma. Yang berikutnya jangan lupa, kata para ulama, untuk doa ketika berbuka. Sebetulnya rentang waktu ketika seseorang puasa itu semuanya adalah rentang waktu untuk ijabah berdoa. Ada 3 doa, thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, yakni dakwah al-walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, dan wa da'watu as-shaim, doa orang yang sedang puasa. Walisaimi da'watun la turad, dan orang yang berpuasa mempunyai satu keistimewaan fasilitas, yaitu apa? Doanya tidak akan ditolak.
doanya pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan, wabil khusus kata para ulama, saat-saat ketika berbuka. Sebab ini farhatan, orang puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah saat sedang berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah saat ketika kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada maknawiyat, ada hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Orang puasa itu kan kalau buka senang. Ya, kita rasakan bahagia di hati kita. Maka kadang saking euforianya banyak orang puasa beli macam-macam, ya kan? Banyak, tapi ketika makan cuma sedikit yang dia bisa makan. Nah, orang yang berbuka bahagia, dan orang yang berpuasa mendapatkan apa tadi? Berapa kebahagiaan? Dua. Yang pertama saat buka, yang kedua saat bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu ada dua keadaan, dua saat. Yang pertama saat seorang wafat, itu disebutkan dengan konotasi dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan orang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah, ketika dia wafat, kebahagiaannya seperti orang yang akan berbuka. Dia berbuka dari kepenatan dunia, dia berbuka daripada susah payah dunia, dia berbuka daripada berbagai macam maksiat dan dosa yang saat ini dia tahan-tahan, kemudian dia bebas. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya poinnya adalah al-judu wa qiraatul Qur'ani wa mudarasatuh. Yakni al-jud. Al-jud itu maksudnya dermawan. Dermawan ini memang ada dua teknis. Teknis yang pertama adalah alanan, terbuka dalam kedermawanan. Donasi tidak boleh kecuali dengan satu alasan, yakni tashji'an wasannan lil ghair, memotivasi orang lain. Kemudian kita terbuka. Maka di hadis Anas bin Malik, man sanna fil islami sunnatan, disebutkan ada seseorang yang sengaja terang-terangan. Pertama kali dia membawa satu karung kurma untuk disedekahkan. Maka ada yang berkata, orang munafik, wah ini riya. Ini adalah riya. Tapi Rasulullah SAW bahkan memuji, ini adalah orang yang mendahului dalam kebaikan dan mencontohkan. Maka boleh terbuka jikalau aman daripada riya dan niatnya untuk memotivasi. Selain itu tidak boleh. Selain itu yang berlaku adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ada golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang banyak berinfak dengan sirran, rahasia, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sebagian riwayat menyebutkan tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Hadis ini mungkin terasa aneh. Hadis tersebut datang dengan riwayat sampai-sampai tangan kanannya hatta la ta'lama yaminu ma tunfiqu shimaluh. Sampai-sampai tangan kanan enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Sebagian kritikus hadis menyatakan, wah ini salah redaksi. Masa tangan kanan enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri? Biasanya yang infak itu kan tangan kanan. Kata para ulama, tidak ada kesalahan dalam redaksi hadis. Ini konotasinya adalah saking banyaknya infak. Tangan kanan infak, tangan kiri juga infak. Jadi begini. Ya. Dan saking rahasianya, apa yang diinfakkan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu. Apa yang diinfakkan tangan kiri, tangan kanan juga enggak tahu. Ini adalah mubalagatu fit taswir, untuk menekankan deskripsi yang sangat jelas bahwa kerahasiaan itu, amalan itu wajib dijaga. Wajib dijaga. Nah, maka Rasulullah SAW kata Abdullah bin Abbas, kana ajwadun nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu kulla laylah fi Ramadan. Wa kana ajwadu bin nasi bil khairi karih al mursalah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan,
dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan, dan kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus ke 8 mata arah angin kemana-mana, saking dermawannya Rasulullah SAW. Saya dulu ketika di Sudan, sempat di sana. Di Sudan itu uniknya jamaah, laki-laki tidak ada yang buka puasa di rumah. Laki-laki semuanya buka puasa di halaman. Siapapun yang lewat dibegal. Maksudnya dibegal itu diapain ya? Dipaksa. Kadang bis dicegat. Bukan dicegat diapa-apain, tapi dipaksa untuk buka puasa. Dan tetangga itu saling rebutan, jemaah, untuk supaya buka puasa tempat dia. Dan terkadang beberapa rumah mengadakan acara buka puasa yang agak spesial, ngumpul. Adapun wanita tetap di dalam rumah. Itu yang saya lihat kebiasaan unik di Sudan sana. Ya, walaupun mungkin mereka terbatas dari sudut fasilitas dan ekonomi atau hal yang lainnya, tapi saya lihat luar biasa. Maka mahasiswa itu sering jalan-jalan. Pokoknya ketika petang hari jalan-jalan supaya dibegal, ya kan? Ketika dibegal, ya kita tolak dulu, lihat-lihat enak atau enggak, ya kan? Iya. Dan mereka masya Allah mobil pun dijaga begini di jalan raya, nggak boleh lewat. Masya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah, ya mungkin sampai di sini puasa pengantar insya Allah. Sebab judulnya kita juga adalah ringkasan fikih puasa Ramadan. Jadi kita ulang-ulang saja sifatnya, kemudian memberikan beberapa catatan-catatan penting. Jikalau ada yang mungkin sudah kelupaan, ya kita ulang-ulang lagi. Sampai di sini saya diberikan waktu, nggak masalah Ustadz, sampai jam 7, ya kan? Kita bisa bertanya jawab di dalam masalah hukum fikih Ramadan ini. Sampai di sini, tafadhalu jamaah, mungkin ada pertanyaan dipersilahkan, kita bebas saja. Silahkan jemaah. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kafarat itu khusus untuk al-jima'. Walaupun uniknya, kalau saya tidak khilaf, Imam Abu Hanifah berpendapat kalau batal karena makan dan minum, kafarat juga. Jadi di setiap permasalahan fikih itu ada aja pendapat-pendapat yang unik. Pendapat-pendapat yang unik. Nah, yang jelas jumhur para ulama menyatakan kafarat tajibu alaman jama'a ahlahu nahar Ramadan. Kafarat itu wajib bagi mereka yang berhubungan dengan istrinya di siang Ramadan. Khilaf di kalangan para ulama, apakah qadha di luar kafarat? Kan tadi kalau batal ada namanya qadha, ya kan? Ganti. Sebagian para ulama menyatakan qadha dulu, habis itu plus kafarat. Berarti kalau kafarat itu kan syahraini mutatabi'aini, 2 bulan tanpa putus, tambah 1 qadha, berarti berapa tadi? Katakanlah 61 misalkan demikian. Nah, teknis kafarat itu adalah mutatabi'an, berturut-turut tanpa putus. Kalau putus diulang lagi dari awal. Ini beratnya. Kalau putus diulang lagi dari awal. Wal kafaratu ala tartib, dan kafarat itu berdasarkan prioritas. Kalau dia mampu dan memungkinkan, yang pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Saat ini kan budak nggak ada lagi. Maka lanjut pilihan yang kedua, yaitu ayyasuma kafaratan syahraini mutatabi'aini. Dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda putus sama sekali. Kalau putus, konsekuensinya karena satu kesatuan 2 bulan tadi, ngulang lagi dari awal. Jikalau putusnya tadi tanpa halangan yang disyariatkan, jikalau batalnya atau tidak puasa, maka ulang lagi dari awal. Illa idza kana lahu udhrun, kecuali seseorang yang mempunyai udhur syar'i, dia sedang kafarat kemudian sakit, dia batalkan dulu.
Apakah diulang lagi dari awal? Enggak. Misalkan dia sudah puasa 20 hari. Berarti besoknya dia sambung lagi hari ke 21 hitungannya. Kalau ada halangan sebab syar'i. Adapun karena dia malas, berat untuk bayar kafarat tadi, maka konsekuensinya ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi dari awal seperti itu. Nah, silakan ada yang lain. Tapi insya Allah jarang yang kafarat ya kan. Makanya ada yang unik bahwa para sahabat itu kan sebagai manusia, maka mereka memberikan kasus-kasus yang memang mungkin saja terjadi pada selain para sahabat. Sebagian sahabat ada yang disebutkan buka puasanya sama istrinya, seperti itu. Maksudnya sudah saking nggak tahan lagi, ya buka puasanya bukan pakai kurma lagi, tapi dengan istrinya, masya Allah. Habis itu mandi langsung sholat maghrib, seperti itu. Dan ini hal yang manusiawi, seperti itu. Taib, ada yang lain silakan. Silakan jemaah. Ini kesempatan kita ngulang-ngulang. Ya, mungkin antum ada yang belum jelas atau sudah lupa untuk mengingat kembali. Silakan. Ada yang lain? Bebas saja jemaah tentang puasa ya. Kalau apa tadi, Pak? Bersihkan telinga tidak membatalkan puasa. Sebab yang dimaksud adalah rongga bagian dalam. Ya, rongga bagian dalam. Yang bahaya kalau memasukkan cairan, misalkan tetes telinga misalkan, atau yang semacamnya. Ya, sebagian para ulama menyebutkan rongga dalam, sebagian mensyaratkan jikalau itu terasa di sini. Jikalau masuk juga lewat sini ada rembesan, maka itu membatalkan puasa. Termasuk juga menghisap rokok, itu jelas ulama sepakat membatalkan puasa, walaupun ada yang nyeleneh, ya kan? Ya, walaupun ada yang nyeleneh, dia tetap ngisap di bulan Ramadan dengan alasan ini bukan makanan dan ini bukan benda zat cair atau padat, tapi hanya apa istilahnya asap. Tapi ya tetap saja para ulama memfatwakan yang demikian masuk dalam pembatal puasa. Taib, ada yang lain silakan. Ya, sebagai penutup. Lagi di tangan atau di kulkas? Oh, di atas meja. Di atas meja tapi sudah standby begini gitu ya. Jadi langsung begini. Iya, memang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketentuan umum bahwa selesainya sahur itu adalah fajar shadiq. Maksudnya masuknya waktu sholat subuh. Di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, makan minumlah sampai kalian mendengar azan. Kalau mendengar azan stop kecuali apa yang ada di tangan. Jadi ada pembahasan tentang fajar shadiq, ada pembahasan tentang azan. Kalau azannya tepat waktu, maka kita konsisten. Ketika terdengar takbir untuk azan, awal azan langsung stop. Kecuali apa yang ada di tangan. Lalu bagaimana Ustadz? Ini ada polemik pembahasan bahwa mungkin saja azan yang dijadwal di Indonesia, yang baku, yang berasal dari Depak itu kemungkinan kecepatan Ustadz. Maka kita kembalikan kepada para ahlinya, apakah betul demikian? Ya, perlu ditinjau ulang. Dan MUI serta Depak saya lihat beberapa kali mengadakan diskusi dan penelitian serta pembahasan, tapi sampai saat ini keputusannya tetap berdasarkan jadwal yang ada itu, yang dibagikan itu. Kalau Ramadan biasanya judulnya jadwal imsak. Kalau di luar itu maka biasanya jadwal sholat. Ada juga titel di bawahnya sepanjang masa, kan begitu ya. Maka kalau kita yakin itu sesuai, ya berarti azan stop. Ada juga memang pihak-pihak yang meragukan.
Itu kan berkenaan sebagaimana yang saya jelaskan tadi malam, bahwa waktu fajar itu kapan sih? Tentu saja ketika fajar telah muncul. Kapan sih jikalau dideskripsikan secara ilmiah, berapa derajat patokannya di bawah garis ufuk sebelum matahari nyembul? Minusnya berapa derajat? Kalau di negara lain minusnya adalah 15 derajat. Dengan ketentuan 1 derajat kurang lebih 5 menit. Nah, di Indonesia kebetulan patokannya adalah 17 derajat. Di bawah garis ufuk sebelum nyembul bulatan matahari, masuklah waktu sholat subuh. Berarti ada berapa itu kurang lebih perbedaannya? 10 menitan ya. 10. Kalau begitu masih santai dong Ustaz. Ya, hati-hati, insya Allah lebih utama sambil kita lihat bagaimana keputusan MUI Depak dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian. Jadi kalau adzan ya stop, walaupun memang masjid itu beda-beda juga ya kan. Interval waktu 1-2 menit, 3 menit itu beda-beda memang. Masjid sini, masjid mana misalkan, atau masjid yang berdekatan, beda-beda. Mana yang kita pilih? Ya, yang tepat, intinya lah yang tepat gitu ya. Intinya lebih aman memang demikian. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Yang mana duluan tadi? Oh. Ya, habis ini beliau. Nah, Pak. Sakit apa? Sakit. Ya. Yakin besi. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Jadi definisi puasa itu adalah, definisi pembatal itu adalah jikalau seseorang memasukkan sesuatu dengan sengaja ke rongga badannya, ya, ke rongga bagian dalam dalam tubuhnya. Saya baru mendengar tentang kasus seperti ini. Mungkin bisa ditanya kepada para ulama. Kalau patokan umum kan batal kalau masuk ke rongga bagian dalam. Ya, tetapi memang ada penjelasan para ulama ketika kasus memasukkan kamera ke tubuh untuk mengambil video atau citra gambar di dalam organ tubuh. Biasa kan ada yang dimasukin gitu ya. Apakah yang demikian membatalkan? Saya baca dalam fatwa para ulama tidak batal. Tidak batal seperti itu. Maka wallahu ta'ala alam bishawab, jikalau demikian apakah bisa dikiaskan? Kalau bisa dikiaskan maka tidak batal insyaallah. Kalau bisa dikiaskan. Tetapi hal ini mungkin butuh pendalaman, ditanya kepada para ulama. Nah, tapi kalau itu dikiaskan karena sakit, ada alasan demikian, dan juga bukan makanan, jadi sengaja untuk pengobatan, yang kedua juga bukan makanan, maka yang demikian tidak masalah. Sebagaimana tadi kita lihat suntik infus batal, suntik obat medis tidak batal, gitu. Maka insyaallah wallahu ta'ala al-misab tidak batal. Nah, tapi nanti butuh dikaji dan ditanyakan ulang kepada orang yang lebih paham. Ya, nah, silahkan. Ada yang tadi Pak, silahkan. Ya. Iya. Iya, jadi iya, ini pertanyaan yang pertama tadi
Apakah kalau dia terjeda dengan satu hari yang diharamkan untuk puasa? Sekarang kita lihat dulu hari apa sajakah yang diharamkan untuk puasa yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama al-idani, 2 hari raya. Itu nggak boleh puasa jelas. Yang berikutnya yang kedua adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik yang 3. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah setelah Idul Adha. Yang berikutnya adalah Yaumus Syak, hari ragu, yakni hari ke-30 Sya'ban ketika hilal tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat baik pandangan mata atau kamera. Maka yang itu saja hari yang diharamkan, terbatas. Maka atas orang yang ada kewajiban kafarat, dia perlu menyesuaikan. Ya. Makanya disebutkan Aisyah, sepeninggalnya Rasulullah SAW, Aisyah itu puasa sepanjang tahun. Setiap hari puasa, kecuali kalau 2 hari raya, kemudian 3 hari tasyrik saja beliau tidak puasa. Jadi demikian. Kemudian pembahasan yang lain adalah 1 kali hubungan di hari yang sama, kafaratnya tetap 1, 2 bulan tadi. Misalkan 1 hari seseorang terjatuh dalam kesalahan hubungan, ya, dengan macam-macam alasan berhubungan dia, maka dia wajib kafarat. Kemudian merasa tanggung, waduh ini sudah batal ya kan, 60 hari sekalian misalkan diulang lagi 1 hari yang sama, maka kafaratnya tetap 1 hari yang sama. Jadi berapa hari tadi? 60 hari kan begitu, katakanlah 2 bulan berturut-turut. Akan tetapi 2 hari yang berbeda, maka kafaratnya menjadi 2. 3 hari yang berbeda, 3 kali kafarat, demikian. Walaupun misalkan dia sudah di ujung 57 hari, kemudian dia tidak puasa, ulang lagi dari awal, gitu Pak. Ulang lagi dari awal. Tapi memang ada yang unik kasus sahabat. Ketika dia berkata, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ini. Fama ahlaka, kenapa celaka? Ya pagi-pagi dia bilang celaka, ya kan, ada apa ini? Wakatu alam ya Rasulullah, tadi aku nggak tahan, kejadian. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, aktik raqabah, merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak sanggup. Sum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 hari berturut-turut, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saja puasa Ramadan eman-eman, maksudnya sudah kecelakaan, apalagi 6 bulan. Kata Rasulullah SAW, at'im sitina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku ini orang miskin, nggak ada lagi yang lebih miskin dariku. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah, dikasih 1 karung korma. Nah, ini kasih makan kepada orang lain. Ya Rasulullah, sudah saya bilang saya ini yang paling miskin. Ya sudah, ambil sudah. Nah, para ulama kemudian berbeda menganalisa hadis ini dengan beberapa ikhtilaf. Apakah dimungkinkan seseorang kok lepas dari semuanya demikian dengan alasan tidak sanggup? Sebagian para ulama menyebutkan itu adalah kasuistis khusus, pengecualian. Sebagian menyebutkan saat itu dia boleh tidak kafarat dan tidak ngasih makan, tapi saat yang lain ketika dia wajib kembali. Ada beberapa penjelasan memang. Intinya wajib kafarat atau ngasih makan 60 orang miskin. Dan itu prioritas pertama, kalau nggak sanggup baru yang kedua. Yang kedua tidak sanggup baru yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Ngasih makan 60 orang miskin. Nggak boleh kita langsung opsi yang ketiga. Wah, gampang ini, ngundang 60 orang miskin selesai. Nggak boleh. Kita harus maksimal dulu opsi yang keberapa tadi? Kedua.
Silakan satu lagi, ya. Oh ya, silakan. Habis ini selesai ya. Silakan Pak. Iya. Oh iya. Iya. Iya, jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama kasus bahwa eh, seseorang yang cuci darah itu batal puasa, tapi dia boleh tidak puasa dan membayar qadha. Demikian juga kasus ketika ada kondisi emergensi dan kebutuhan yang mendesak, sedangkan dia tercukupi syarat-syarat untuk mendonorkan darahnya, maka pilihannya berarti puasa dia batal dan dia mengganti di hari yang lain. Seperti itu, mengganti di hari yang lain. Artinya dia boleh berbuka puasa kalau kasusnya misalkan emergensi, atau misalkan dia kalau misal dimungkinkan selesai berbuka, katakanlah donor darah dia lakukan di malam hari. Tapi kalau itu pun tidak bisa, kemudian emergensi mendesak, maka tidak masalah seseorang donor darah. Setelah itu dia ya boleh untuk tidak puasa sebagai udzur yang syar'i, wallahu taala alam bisawab. Jadi poinnya, donor darah ulama fatwakan membatalkan puasa. Bolehkah demikian? Puasa kita batal karena donor darah? Tentu saja dilihat kasusnya, tentang mendesak ataukah tidak. Kalau memang mendesak, maka yang demikian menjadi halangan yang diperbolehkan dan diqadha pada hari yang lain jikalau misalkan tidak bisa menunggu di malam hari. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Ya. Oh ya. Ya. Ya, betul. Mm-mm. Masya Allah, 30 menit. 30 menit bedanya. Iya. Ini pun sedang menjadi konsentrasi pembahasan. Saya lihat beberapa kali isu ini muncul dan dibahas. Tapi sampai saat ini memang keputusan baik Depak atau MUI misalkan itu masih berdasarkan jadwal yang ada dan dengan beberapa alasan, bahwa Fajar Shadiq ini mungkin saja tidak bisa dianalisa oleh mata telanjang, apalagi daerah perkotaan misalkan, apalagi di daerah yang banyak polusi udaranya. Maka berdasarkan ketentuan yang ada, ya kita lebih amannya demikian, memang hati-hatinya. Adzannya, kalau masalah adzan, kalau masalah qamat kan memang bebas ya, qamat subuh memang dilamain. Kemudian tadi saya telah menyebut bahwa gap antara negara lain dengan ketentuan yang duluan seperti di Indonesia
itu adalah 2 derajat, dan itu berapa menit tadi? 10 menitan saja. Kalau 3 sampai 30 menit saya pastikan itu sudah berlebihan. Sudah berlebihan. Jadi ya kurang lebih sekitar 8-10 menit ada gap memang. Ada kemungkinan belum muncul. Tapi kalau sampai 30 menit, hati-hati, jangan-jangan nggak sah lagi puasanya ya kan. Katakanlah azan 30 menit kemudian baru masuk waktu subuh, menurut keyakinan sebagian orang itu kayaknya berlebihan juga ya kan. Ya, maka memang ada krusial waktu di sekitar antara katakanlah 5 sampai 10 menit seperti itu. Tapi saya lihat di MUI pun juga demikian, juga di Depak, dengan beberapa alasan kita bisa akses alasan itu, mereka tetap berdasarkan jadwal yang ada. Sebagian ustadz memang ada yang menerapkan krusial waktu tadi, ada gap tadi kurang lebih sekitar 5 menitan sampai maksimal 10. Tapi ini tidak untuk kita ceritakan ke halayak ramai, nanti jadi fitnah. Maksudnya jadi fitnah ini begini, di satu keluarga ada yang sudah stop, yang lain masih menganggap belum puasa. Bayangkan perbedaan pendapat, misal suami dan istri. Istrinya menganggap, mas ini sudah masuk waktu subuh. Kata suaminya santai saja. Kata ustadz masih 30 menit. Ya, artinya krusialnya itu bukan untuk memudahkan jamaah. Maksudnya ya, azannya tepat waktu sesuai jadwal Depak. Kemudian masih ada krusial waktu, katakanlah 1-2 menit. Misalkan kalau kehati-hatian kan masih rahmat bagi kita, ya kan, masih nanggung-nanggung masih bisa. Tapi saya sendiri biasanya ketika untuk umum, ya mudahnya ikuti saja yang yang ada. Walaupun pilihan pribadi saya nggak ceritakan gitu ya. Pilihan pribadi tadi ada crucial time di mana masih memungkinkan beberapa menit tadi. Seperti itu, insya Allah. Taib, satu terakhir Pak ya. Ya. Ayyamul bid. Nah, misalkan ayyamul bid, kemudian sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka para ulama di dalam hal ini yang jelas ketika Syawal itu dibedakan daripada qadha. Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. 6 hari di bulan Syawal itu di luar qadha. Ya kan? Sebab spesifik khusus. Demikian juga misalkan puasa Arafah, kemudian Asyura. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika itu terulang pada sebagian hari, contohnya Senin dan Kamis. Senin dan Kamis itu punya fadilah keutamaan. Apa itu? Pada hari itu amal dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi Rasulullah SAW untuk puasa sunnah 3 hari di setiap bulan. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Nah, untuk Senin Kamis tadi, maka saya lihat fatwa para ulama menyebutkan itu hanyalah permasalahan dimensi waktu saja. Kalau kita qadhanya pas Senin Kamis, qadha tercapai, tapi kita juga dapat pahala hari Senin dan Kamis. Seperti itu. Sebab kan Senin dan Kamis punya keutamaan hari. Bukan puasa khusus, tapi memang hari itu ada keutamaan amal diangkat. Adapun 6 hari di bulan Syawal itu kan ada penekanan khusus. Maka ketika 6 hari di bulan Syawal, seseorang harus memilih niat dia qadha atau 6 hari di bulan Syawal. Adapun Senin dan Kamis, seseorang niat saja qadha. Di situ ada alokasi waktu yang utama, Senin dan Kamis. Maka insya Allah semoga saja dapat keutamaan hari Senin dan Kamis. Seperti itu.
niat tetap satu, tapi mungkin saja dapat keutamaan karena dia pas kebetulan Senin dan Kamis. Adapun 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, maka itu harus pada alokasi yang berbeda. Harus pada alokasi yang berbeda. Nah, wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini mungkin jamaah, nanti masih banyak kesempatan dengan asatidzah yang lain. Kita juga bisa mengakses media, buku, membaca, kita luaskan. Dan penting bagi kita untuk menyiapkan mental kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita rancang betul-betul bagaimana Ramadan kali ini, insyaallah semoga saja lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Bagi antum yang punya kelapangan, maka sangat disarankan untuk melakukan ibadah umrah, sebab itu bagaikan pahala haji kata Rasulullah SAW jikalau dilakukan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga diberikan keikhlasan dalam setiap amal, demikian juga ilmu dalam setiap amal, dan semoga Allah SWT berkenan menerima semua amal kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.